Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Yang terhormat para narasumber webinar Guru Belajar, yang saya hormati para peserta webinar semua, Ibu Bapak Guru yang saya muliakan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti webinar yang mana pada hari ini tema webinar kita adalah merancang proses belajar mengajar tematik melalui daring. Dan untuk sesi pertama nanti sudah siap Ibu Ida Ngurah. Beliau akan menyampaikan tentang pengenalan teknologi digital melalui pembelajaran Kulwap. Apa itu Kulwap? Nanti mari kita saksikan bersama-sama, karena saya sudah baca materinya sedikit ya, sepintas, dan saya yakin Ibu Bapak Guru akan sangat tertarik dengan materi di hari ini, yang mana webinar ini akan berlangsung selama 2 jam, dari jam 9 sampai jam 11, dan juga nanti akan dibuka sesi diskusi bersama para narasumber. Narasumber yang kedua juga sudah siap, Bapak Umar Abdul Aziz. Beliau juga nanti akan menyampaikan materi presentasi kuisis. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ibu Ida Ngurah untuk menyampaikan paparannya. Kepada Ibu Ida Ngurah, sudah siap? Sudah, selamat pagi Ibu. Baik, selamat pagi Ibu. Ya. Ibu Sri Aisyah, Sri Handayani. Bukan Bu, nama saya Ibu Sri Handayani, Bu Nen Bu. Iya, ya, Bu Sri Handayani. Terima kasih kesempatan ini. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ngurah, dan apresiasi yang sangat besar saya kepada teman-teman Dirjen GTK Kemdikbud untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk sharing di hari ini, pagi ini. Sebentar saya share screen dulu. Ya. Suara saya udah jelas ya Bu Sri ya? Sudah Bu. Baik. Oke. Jadi sesi hari ini dari agenda roadshow webinar yang diselenggarakan oleh GTK ini, hari ini kita akan belajar tentang teknologi digital, bagaimana belajar melalui daring. Nah, pagi-pagi ini sesi yang paling pertama sempat untuk sharing pengenalan aja dulu gitu ya, pengenalan teknologi digital. Mungkin nanti Bang Umar dan sesi yang kedua, mudah-mudahan Bapak Ibu Guru dan peserta yang hadir di webinar ini bisa mengikuti satu harian full webinar ini, sesi kedua juga, agar lebih komprehensif gitu ya, memahami seperti apa sih pembelajaran lewat daring. Perkenalan dulu, nama saya mungkin kalau melihat dari flyer panjang, nama saya Ida Dewa Ayu Istri Ngurah, saya orang Bali. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa manggil saya Ida atau manggil saya Ngurah. Saya lahir di Denpasar 19 Januari 83. Posisi saya saat ini adalah Disaster Risk Management (DRM) Manager di Plan Indonesia. Plan Indonesia kantornya ada di Jakarta, pusatnya. Tapi Plan Indonesia bekerja di beberapa wilayah provinsi yang lain saat ini, seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Jakarta, dan Jawa Tengah. Pengalaman kerja sebelumnya, kebetulan saya belum pernah bekerja, belum diterima di gaji stafnya Kemdikbud. Jadi saya bekerja di non pemerintah. Pengalaman kerja sebelumnya di Save the Children kantor Jakarta, kemudian saya sempat bekerja sebentar di UNESCO Jakarta, sempat ke Papua juga, bekerja di Papua Knowledge Center, lalu International Federation Red Cross and Red Crescent Society di Nias untuk respon gempa di Nias tahun 2008 kalau nggak salah. Lalu International Relief Development di Aceh, tepatnya di Melaboh, untuk respon tsunami di Aceh. Lalu saya sempat bekerja di Kamboja
untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada ibu-ibu tentang economic empowerment. Saya menyelesaikan sebelum itu saya Iya, maaf sepertinya ada gangguan koneksi ya dari Bu Ida Ngurah. Mohon sabar sebentar Ibu Bapak Guru serta webinar yang saya hormati semuanya, yang saya muliakan. Semoga Ibu Bapak Guru dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Panitia coba dihubungi Bu Idanya atau Pak Umar Abdul Aziz. Kalau saya masih online Bu, standby Bu. Oke, terima kasih Pak Umar, sebentar. Ya. Baik, kalau gitu Pak Umar mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Umar dulu ya, sambil karena kelihatannya ada gangguan jaringan di tempatnya Bu Ida. Coba hubungi Pak Budi dulu sebentar. Oh, oke. Kalau Ya. gitu saya mohon izin mengisi waktu dulu ya, Ya, boleh. mulai dulu sambil nanti kita nunggu Mbak Ida. Iya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan kembali, nama saya Umar. Saya merupakan perwakilan atau representasi dari Quizizz Indonesia. Dan tentu saja terima kasih juga kepada Dirjen GTK atas kesempatannya sehingga Quizizz dan saya secara khusus bisa memberikan paparan pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya mulai presentasi saya panjang lebar soal dengan PowerPoint dan sebagainya halnya, saya ingin berbagi video tentang perkenalan Quizizz. Ini cuma 2 menit, mungkin Bapak Ibu yang koneksinya khawatir tidak terlalu baik bisa dimatikan videonya dulu, maksudnya video pribadinya supaya nanti bisa lebih lancar ya. Sudah terlihat Bu ya video ininya di YouTube-nya Bu? Sudah. Sudah ya, kita sudah. saksikan hanya 2 menit. Quizizz membantu guru menghemat waktu. Begini cara kerjanya. Quizizz adalah aplikasi pembelajaran yang dapat digunakan para guru untuk siswa mereka untuk mengerjakan kuis. Guru dapat membuat akun melalui email dan mengakses akun mereka di HP atau komputer. Di Quizizz, guru dapat menggunakan jutaan soal yang telah dibuat oleh guru lainnya dengan cukup mengetikkan kata kunci soal yang diinginkan. Atau, guru juga dapat membuat soalnya sendiri dengan mengkombinasikan beberapa kuis guru lainnya. Saat ini telah tersedia 5 jenis soal di Quizizz. Guru juga dapat memasukkan gambar dan rekaman suara di kuis. Ada 3 mode permainan di Quizizz, yakni mode langsung, PR, dan latihan. Pada mode langsung, guru dan siswa akan bermain pada waktu bersamaan di sekolah atau di rumah masing-masing. Pada mode ini, siswa dapat bersaing secara individu atau tim agar seperti cerdas cermat. Pada mode PR, guru dapat menugaskan kuis kepada siswa dan dapat diatur batas pengerjaannya hingga 2 minggu. Pada mode latihan, guru dapat memberikan kuis dan siswa dapat mengerjakannya kapan saja tanpa batas waktu. Saat bermain, siswa akan mendapatkan tampilan layar dan musik yang menarik
dari Zoom-nya ya. Kalau kita screen share itu biasanya suka ada gangguan-gangguan seperti itu. Nah, kemudian ini saya mau presentasi sedikit. Saya tidak akan lama presentasinya karena nanti kita langsung praktek. Bentar, ini ada dari Zoom ya. Oke, ini aja satu slide aja dari saya. Sebelum kita nanti langsung melihat website dari Quizizz, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang sangat mendasar mengenai Quizizz. Jadi apa itu Quizizz? Quizizz itu adalah sebuah aplikasi pembelajaran yang betul-betul fokus dalam fasilitasi kuis atau latihan soal atau ujian gitu. Yang kami menggunakan gamification atau nuansa bermain game supaya siswa itu tidak bosan. Nah, ini penting kenapa? Jadi mungkin nanti ada pertanyaan. Jadi Quizizz ini aplikasi pembelajaran seperti apa? Karena kita tahu aplikasi pembelajaran online itu sangat banyak sekali jenisnya. Nah, Quizizz ini seperti yang tadi saya telah katakan fokus pada bermain kuis Bapak Ibu. Mungkin kalau yang lebih familiar, mungkin Bapak Ibu selama ini pernah mencoba Kahoot atau Google Form gitu ya, atau Microsoft 365 juga punya form. Nah, kurang lebih Quizizz seperti itu, tapi kami lebih menawarkan beberapa fitur menarik supaya lebih menyenangkan. Jadi Quizizz beda dengan Zoom yang kita video conference seperti ini, atau seperti Google Classroom yang itu tempat berbagi file gitu ya, atau rumah belajar yang biasanya langsung memainkan konten dari providernya. Itu yang pertama, jadi Quizizz itu fokus pada bermain kuis. Nah, kemudian yang kedua, ini juga penting, Quizizz sepenuhnya gratis Bapak Ibu. Jadi ini biasanya selalu ada di pertanyaan, Quizizz berapa bayarnya gitu ya, akunnya jenisnya apa aja. Nah, untuk sekolah, untuk siswa maupun untuk guru, itu sepenuhnya gratis. Yang kami batasi itu cuman peserta untuk setiap game maksimal 500, tapi menurut saya itu masih cukup lah ya untuk penggunaan kita sehari-hari gitu. Jadi jangan khawatir, Quizizz gratis, tidak ada batasan game, tidak ada batasan kuis yang bisa dibuat, kemudian tidak ada batasan-batasan lain, kuis yang bisa diakses dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Quizizz itu sebetulnya aplikasi yang sudah ada sejak tahun 2015, dan saat ini penggunanya di dunia sudah sebanyak 40 juta lebih, dan di Indonesia itu ada 5 juta pengguna lebih di Indonesia, dan di Indonesia adalah pengguna terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat, karena Quizizz ini juga aslinya awalnya dari Amerika, kemudian sekitar 15 juta di Amerika, di Indonesia kedua terbesar dengan pengguna 5 juta lebih. Kemudian, nah, yang ketiga yang penting juga di Quizizz ini tidak membuat soal sendiri Bapak Ibu. Jadi mungkin beda dengan misalkan Ruang Guru atau Zenius yang soal itu dibuat oleh platformnya atau aplikasinya. Di Quizizz itu bisa dibilang kami hanya fasilitator. Jadi siapa yang membuat soal? Ya dari guru-guru sendiri gitu. Nah, di Quizizz ini telah tersedia jutaan kuis-kuis yang telah dibuat oleh jutaan guru itu gitu. Jadi di Quizizz Bapak Ibu guru bisa membuat soal sendiri atau bisa menggunakan soal-soal lain yang telah dibuat oleh jutaan guru lainnya. Dan balik lagi itu semuanya gratis. Nggak ada yang soal ini berapa harganya gitu, nggak ada. Semuanya gratis. Nanti kita akan lihat langsung bagaimana. Kemudian gimana? Punten Pak, ini kebetulan sepertinya Bu Ida sudah bisa bergabung. Nanti Pak Umar gantian lagi ya. Saya selesaikan satu slide ini dulu. Boleh, satu selesai. Sekitar 2 menit ya. Ya. Oke. Jadi kemudian setelah itu di Quizizz juga kita bisa membuat soal yang interaktif dan sangat mudah. Jadi Bapak Ibu di sini yang bukan guru TIK gitu tidak usah khawatir. Sudah ada jutaan guru di Indonesia yang dapat membuat quiz dengan sangat mudah tanpa hambatan. Kemudian juga kami ada fitur laporan yang sangat lengkap. Laporan di Quizizz itu real time, otomatis, kemudian juga sangat detail, bahkan berapa waktu yang dibutuhkan setiap guru untuk menjawab itu semua ada. Dan tentu saja di Quizizz juga kita ada dalam bahasa Indonesia, dan tadi juga sudah ada di video bahwa kita ada fitur kelas dan juga dapat diintegrasikan dengan Google Classroom. Karena saya yakin di sini Bapak Ibu semua banyak yang sudah atau familiar dengan Google Classroom. Nah, itu saja presentasi awal saya. Nanti setelah Bu Ida kita akan lanjut lagi dengan cara langsung melihat bagaimana cara menggunakan Quizizz itu sendiri. Mungkin seperti itu dulu ya Bu Sri. Saya stop ya. Ya baik Pak Umar, terima kasih. Bu Ida, ya, bagaimana Bu Ida? Saya lagi ke Bu Ida, bagaimana Ibu Ida? Ya, tadi tiba-tiba. Iya Bu Ida. Ya, silakan Bu Ida dilanjutkan.
Tapi terima kasih ya Mas Sumar untuk jam in dan kayaknya memang seperti itu ya kendala kita kalau lewat daring ini. Jadi saya rasa teman-teman pasti udah sering tuh ya kok tiba-tiba hilang suaranya. Mohon maaf yang tadi. Jadi nanti saya pernah ngikutin kuisis juga yang dipresentasiin sama Mas Umar dan itu menarik banget, colorful dan nanti kita coba ya setelah presentasi ini boleh ya kita coba langsung di websitenya ya Mas Umar ya. Mbak, saya udah siapin game khusus nih buat Bapak Ibu semua. Oh gitu ya, gitu. Oke. Nanti saya ikut habis itu. Karena itu lebih aplikatif. Jadi Bapak Ibu juga mungkin akan ngelihat, wah ini milenial nih, anak-anak pasti suka nih gitu ya. Jadi bisa menjadi salah satu aplikasi yang Bapak Ibu bisa coba untuk gunakan. Tapi dari yang presentasi saya ini lebih ke pengenalan saja dulu berbagai macam aplikasi daring atau website daring yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, kembali ke slide, outline materi saya itu hanya sedikit sebenarnya, lebih ke pengenalan. Jadi yang pertama adalah dampak COVID, mungkin dari narasumber yang 2 hari yang outline materi saya itu hanya sedikit sebenarnya, lebih ke pengenalan. Jadi yang pertama adalah dampak COVID. Mungkin dari narasumber yang 2 hari yang lalu sudah banyak menampilkan ini. Jadi ini saya akan cepat saja. Cuman untuk membridging kenapa pembelajaran jarak jauh ini penting tetap kita lakukan. Lalu respon kebijakan Kemdikbud itu seperti apa? Kemudian tantangannya belajar dari rumah itu seperti apa? Mungkin Bapak Ibu di sini pasti punya banyak sekali tantangan nggak bisa ini, nggak bisa itu, susah ini, susah itu gitu ya. Coba nanti kita lihat dari survei yang dilakukan oleh Kemdikbud tantangan itu seperti apa. Lalu sedikit informasi tentang proses belajar anak yang saya ambil juga dari sumber Kemdikbud, dari Permendikbud yang ada. Lalu pengenalan pembelajaran jarak jauh yang dikenal oleh Kemdikbud itu apa saja, kemudian salah satu contoh teknologi daring yang sederhana yang sudah kami coba pakai untuk pelatihan guru dan anak-anak itu melewati Kulwap. Apa itu Kulwap nanti mungkin Bapak Ibu, ini Kulwap saya mah udah sering pakai gitu ya, dan penutup. Nah ini sekilas seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya yakin saya yakin Bapak Ibu sudah sering melihat ini ya, bagaimana sih dampak COVID ini pada pendidikan terhadap 3 juta anak, kemudian 3 juta guru dan kemudian 56 juta anak-anak kita gitu ya, dari zona merah, zona oranye, zona kuning, zona hijau gitu ya, semuanya terdampak. Kemudian dari jenis pendidikannya saja juga di sebelah kanan itu Bapak Ibu bisa lihat jenis dari jenjang pendidikan PAUD sampai ke perguruan tinggi itu semua terdampak, baik formal, informal, dan non formal.
Nah, respon kebijakan dari Kemdikbud itu sebenarnya banyak sekali, dan saya mengikuti klaster pendidikan Kemdikbud dan Kemenak dan teman-teman gugus tugas yang di BNPB itu masif sekali, dan responnya sangat cepat mengeluarkan berbagai macam kebijakan-kebijakan. Nah, dari sekian banyak kebijakan itu saya hanya mengambil beberapa saja yang cukup relevan terhadap pembelajaran jarak jauh gitu ya. Nah, selebihnya jika Bapak Ibu tertarik untuk melihat kebijakan-kebijakan pemerintah tidak hanya dari Kemdikbud tapi juga mungkin dari kementerian-kementerian lain yang related gitu ya, yang berhubungan dengan pendidikan, Bapak Ibu bisa mengakses Google Drive yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari klaster perlindungan dan pengungsian gitu ya. Jadi bisa kemudian melihat tidak kebijakan saja di situ, tapi ada juga sumber-sumber materi yang terpercaya gitu ya, jurnal ilmiah, berita dan sebagainya. Nah, ini tantangan untuk tantangan BDR gitu ya. Seperti apa sih tantangannya? Nah, dari survei yang dilakukan oleh Kemdikbud tahun 2020 di Mei kemarin, itu anak-anak ditanyakan, apakah belajar dari rumah kamu menyenangkan? Nah, hampir 63% menjawab tidak menyenangkan sama sekali. Ini daerah 3T ya, daerah 3T itu apalagi itu daerah 3T itu semua menjawab tidak menyenangkan. Nah, non 3T yang akses daringnya luar biasa juga terbuka gitu ya, mudah dan gampang, itu juga menjawab tidak menyenangkan proses belajar dari rumahnya. Jadi secara nasional Kemdikbud kemudian mengeluarkan angka bahwa belajar dari rumah untuk anak-anak itu tidak menyenangkan. Nah, apa saja yang membuat itu tidak menyenangkan? Angka yang paling besar muncul 38% di sebelah kanan Bapak Ibu, 38% menjawab karena tidak ada bimbingan guru gitu ya, tidak bisa berinteraksi dengan gurunya. Jadi 38 menjawab itu tidak menyenangkan. Karena mungkin Bapak Ibu sendiri sebagai guru tahu ya bahwa Bapak Ibu guru adalah orang tua kedua dari semua anak yang Bapak Ibu bimbing dan Bapak Ibu ajar di sekolah. Jadi ketika anak itu tidak bisa bertemu dengan orang tua keduanya gitu ya, itu akan sangat menyiksa anak itu gitu, sehingga mereka menjawab bahwa tidak menyenangkan belajar dari rumah karena tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru dan tidak bisa mendapatkan bimbingan dari Bapak Ibu guru. Nah, lalu angka yang kedua itu yang muncul adalah tidak ada akses internet gitu ya, tidak lancar dan sebagainya. Itu mungkin memang banyak sekali daerah-daerah, terutama yang daerah 3T yang menjawab seperti itu gitu ya, akses internetnya tidak lancar. Seperti Jakarta juga, saya ini juga tadi tiba-tiba biarpet gitu ya, jadi itu wajar sekali. Nah, kemudian yang berikutnya tidak punya gawai yang memadai, tidak punya laptop gitu ya, kemudian mungkin hanya punya smartphone, dan kemudian dia pun punya tapi tidak bisa mengakses, tidak tahu caranya menggunakannya seperti apa gitu. Nah, ternyata kurang dampingan dari orang tua itu ternyata nilainya yang paling sedikit. Nah, berikutnya tentang proses pembelajaran anak, ini sekilas saja, saya yakin ini sudah kayak mendarah daging nih yang di Bapak Ibu guru dan sudah diaplikasikan sekian tahun Bapak Ibu guru mengajar. Yang pertama adalah interaktif, jadi harus ada proses komunikasi dua arah, berinteraksi dengan anak gitu. Jadi sehingga wajar kalau anak-anak menyebutkan proses belajar itu tidak menyenangkan karena tidak ada interaktif gitu ya, tidak ada interaksi dengan orang tua kedua dia di sekolah gitu ya, Bapak Ibu guru, kemudian tidak ada interaksi dengan teman-teman dia gitu ya, sesama peer-nya dia, jadi merasa itu tidak menyenangkan. Lalu inspiratif gitu, proses pembelajaran anak ya, mungkin Bapak Ibu, banyak anak-anak pasti yang ditanya mau jadi apa, mau jadi guru gitu ya, karena Bapak Ibu guru itu menjadi semacam inspirasi buat dia bahwa dia bisa berguna untuk orang lain dengan menjadi guru, memberikan bimbingan kepada anak-anak. Lalu menyenangkan, saya yakin banyak sekali guru-guru, saya lihat di YouTube itu banyak sekali guru-guru yang mengajar dengan cara menyenangkan, suasana kelasnya itu nyaman dan belajarnya juga nyaman gitu ya untuk anak-anak. Jadi itu menyenangkan, kemudian berpusat pada anak,
sesuai dengan apa kebutuhan anak, seperti yang narasumber sebelumnya, hari sebelumnya juga ketika menyusun penyusunan kurikulum juga selalu mengatakan bahwa pendidikan itu harus berpusat pada anak gitu ya, apalagi sudah dituangkan dalam kebijakan Kemdikbud di masa COVID ini mungkin tidak harus mengejar konten kurikulum, tapi lebih disesuaikan pada apa yang dibutuhkan oleh anak untuk kecakapan hidup, untuk perilaku hidup sehat dan sebagainya, dan kontekstual gitu ya, terutama misalnya sekarang di masa COVID ini. Nah, Bapak Ibu, ini juga sudah sangat, ini sedikit saja yang saya ambil juga gaya belajar anak. Jangan lupa bahwa anak-anak itu punya cara belajar yang berbeda gitu ya, dan kita sampai kita dewasa juga kita masih bawa ini gitu, bagaimana belajar dengan visual, bagaimana dengan audio, bagaimana belajar dengan estetik gitu. Jadi Bapak Ibu guru, saya yakin sekali dari 30 anak dalam kelas misalnya itu sudah bisa membaca anak ini tipe belajarnya seperti apa, anak ini tipe belajarnya seperti apa, tapi jadi tidak akan ada satu metode atau tidak akan ada satu sumber belajar dari daring manapun yang bisa kemudian mengakomodir semua gitu ya. Jadi makanya harus lebih kreatif gitu ya untuk menggunakan saya hanya pakai Google Classroom aja udah selesai gitu, mungkin nggak bisa kayak gitu. Jadi harus lebih melihat karena semua aplikasi ada plus minusnya gitu ya. Nah, lalu ini juga saya ambil dari COVID, gugus tugas yang menyebut salah satu contoh bagaimana Bapak Ibu bisa kemudian membantu anak-anak untuk menyusun jadwal misalnya ya, dari bangun pagi, dari jadwal belajarnya seperti apa, tanpa elektronik atau menggunakan elektronik gitu, kemudian dia jadwal santainya juga harus dipastikan, kemudian dia di luar rumah mengerjakan hobinya juga harus ada gitu ya, berinteraksi dengan dengan keluarganya gitu ya. Jadi tidak kemudian dituntut untuk belajar terus-menerus atau mengerjakan tugas terus-menerus gitu ya. Seperti mungkin ada beberapa keluhan dari anak-anak yang membuat belajar dari rumah tidak menyenangkan karena terlalu banyak tugas sehingga anak menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan itu dan tidak sempat untuk punya jadwal santai, kemudian tidak punya sempat untuk belajar, untuk melakukan hobi dia gitu ya, untuk berinteraksi dengan keluarga dia gitu. Jadi ini contoh saja referensi, dan ini juga banyak sekali referensi-referensi lain yang Bapak Ibu bisa kemudian pakai untuk bagaimana sih membuat jadwal yang menyenangkan dan berpusat pada anak gitu ya, sesuai dengan kebutuhannya anak. Nah, yang di slide kanan itu memang saya tampilkan sedikit saja untuk reminder untuk kita semua bahwa pembelajaran itu memang harus berpusat pada anak. Kemudian guru itu bukan menjadi satu-satunya sumber belajar, tapi guru itu adalah motivator, fasilitator, inovator gitu ya. Jadi mitra belajarnya anak gitu. Bagaimana menempatkan Bapak Ibu sebagai guru itu sebagai mitra belajar. Nah, yang blended learning ini banyak sekali juga disebutkan narasumber yang kemarin pada saat penyusunan pada saat relaksasi kurikulum kemarin ya, sesi yang kemarin. Blended learning bahwa memang tidak ada tidak ada single source dari daring manapun yang hanya dipakai satu-satunya gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus mengcombine dari berbagai macam model, berbagai macam gaya, berbagai macam gaya belajar anak, kemudian harus dikombinasikan antara apakah misalnya Bapak ada yang di zona hijau misalnya, atau itu bisa di small class gitu, 2 orang, 3 orang, atau digabungkan dengan yang lain. Jadi harus di blended. Nah, dari Kemdikbud sendiri sebenarnya mereka Kemdikbud menyarankan berbagai macam sumber daring ya yang Bapak Ibu bisa lihat. Ada Rumah Belajar, ada Google Education, ada edukasi, Quizizz belum masuk sini, nanti masukin Zenus gitu ya. Jadi ada banyak sekali yang ditawarkan gitu pada saat-saat awal dulu. Nah, ini saya ambil dari salah satu SE yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Nah, ketika mungkin Bapak Ibu itu
bayar nih gitu ya. Saya tidak mau menyebutkan ada beberapa aplikasi di sini yang berbayar gitu ya. Kalau misalnya yang berbayar, ya itu saya bilang ada plus minusnya juga dari semua aplikasi daring ini. Gitu. Tapi ada juga yang sumber-sumber Kemdikbud itu Bapak Ibu bisa akses dengan free gitu ya. Ada juga gitu. Jadi tanpa harus berbayar. Nah, ini saya ambil dari SE yang tadi saya jelaskan di depan, yang disebutkan ada rumah belajar, ada Google, ada kelas pintar gitu ya, ada Kuiper dan yang lain-lainnya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang mana yang ada sekolahmu gitu ya, ada yang berbayar, ada yang tidak gitu. Jadi bisa dilihat yang mana yang cocok untuk Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang lebih bagus daripada yang lain atau tidak ada yang lebih buruk dari yang lainnya gitu ya. Jadi tergantung dengan kondisinya Bapak Ibu sendiri dan juga kondisinya anak-anak terutamanya. Nah, yang di bawah itu simpatik.belajar.kemdikbud itu saya taruh juga di situ. Itu sebagai sumber dari sumber Kemdikbud untuk belajar Bapak Ibu gitu. Jadi bukan untuk proses belajar mengajar dengan anak, tapi Bapak Ibu bisa kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan gratis secara daring yang diselenggarakan oleh Kemdikbud gitu ya. Ada berbagai macam materi yang diselenggarakan gitu melalui Pustekom. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau ada waktu untuk wah saya mau belajar tentang ini nih gitu bisa kemudian masuk ke simpatik.belajar.kemdikbud. Nah, yang ini saya yakin juga Bapak Ibu sering dengar dan lihat dan banyak kendalanya. Saya juga sudah cukup sering mendengar nggak punya TV, nggak ada siaran televisi, nggak punya radio, udah nggak populer lagi nih radio, udah nggak punya radionya dan lain sebagainya. Tapi paling tidak untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang bisa mengakses TV, radio gitu bisa kemudian menggunakan ini sebagai salah satu sumber belajar. Bukan satu-satunya sumber belajar, tapi salah satu sumber belajar. Jadi blended gitu ya, lewat TVRI, lewat radio dan lain sebagainya. Nah, ini saya ambil secumplit aja dari yang pedoman yang sudah pernah dikeluarkan oleh Kemdikbud, bagaimana sih belajar dari TVRI gitu ya, apa saja yang disampaikan dan sebagainya. Lalu contoh-contoh belajar dari radio, ini saya ambil dari teman-teman Plan Indonesia yang bekerja di Nusa Tenggara Timur. Jadi ada giliran Bapak Ibu guru yang secara sukarela melakukan siaran radio gitu ya, di radio pemerintahan daerah. Gitu. Jadi bisa Bapak Ibu lihat jadwal siaran gitu ya, model-model siarannya Bapak Ibu yang guru yang ada di sana. Kemudian, nah saya akan sampai di salah satu teknologi daring Kulwap. Nah ini saya yakin Bapak Ibu sering banget dan saya yakin Bapak Ibu di handphone sekarang juga banyak sekali ada grup. Tapi mungkin tidak pernah tahu bahwa grup itu bisa dipakai untuk proses belajar mengajar. Nah Kulwap itu biasanya sering banget dipakai oleh teman-teman yang jaringannya itu odong-odong kalau saya bilang. Jadi biar pet atau kadang-kadang yang nggak bisa juga untuk mengakses internet yang membutuhkan gigabyte misalnya gitu ya. Karena kalau kita WhatsApp kan itu byte-nya biasanya sangat rendah. Nah, Kulwap itu singkatannya adalah singkatan dari kuliah WhatsApp gitu. Nah, saya juga beberapa kali pelatihan Kulwapnya yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, teman-teman Muhammadiyah yang kebetulan juga aktif mengadakan Kulwap. Jadi ini memang ditargetkan untuk teman-teman yang internetnya nggak bagus banget gitu ya, yang bandwidth-nya sedikit gitu. Jadi bisa menjadi salah satu aplikasi yang Bapak Ibu bisa gunakan karena tidak memerlukan paket data yang besar. Nah, kenapa Kulwap? Kenapa kuliah WhatsApp? Karena WA itu hampir udah kayak SMS gitu ya. Jadi hampir banyak teman-teman atau anak-anak yang sudah menggunakan WhatsApp. Lalu tidak sekali lagi tidak memerlukan banyak paket data. Kemudian ketika kita buka Kulwap,
ada waktu jeda yang panjang untuk anak-anak itu memahami materi dan kemudian menanyakan materi lebih jelas dan lain sebagainya gitu ya, ketimbang misalnya aplikasi-aplikasi yang lain yang interaksinya kurang gitu ya. Lalu peserta lebih mudah dalam menyampaikan pendapat. Ada anak-anak yang mungkin grogi, tidak pernah ngomong di kelas, tapi ketika di chat itu sangat aktif gitu ya. Jadi ada juga yang nggak suka ngechat tapi sukanya ngomong gitu. Ada macam-macam. Jadi nanti di keluar juga metodenya bisa beragam. Nah, setelah kegiatan pemberian materi, grup sudah selesai, grup masih bisa digunakan untuk diskusi yang lain gitu. Jadi tidak kemudian selesai materi kayak Zoom ini kita selesai leave Zoom, habis itu selesai gitu ya, nggak bisa connect lagi, tapi keluar bisa. Lalu dapat terdokumentasi dan terekam dalam bentuk riwayat percakapan. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Sama seperti Bapak Ibu mungkin bikin grup gitu ya, bikin grup teman-teman atau bikin grup keluarga gitu ya. Pertama masukkan dulu, pastikan Bapak Ibu punya nomor anak atau nomor orang tua gitu ya, tergantung tergantung anaknya akan memberikan nomor siapa gitu. Mungkin tidak semua anak punya WA, tapi bisa menggunakan WA dari orang tuanya gitu ya. Jadi proses ini juga perlu mendapat dampingan dari orang tua. Nah, langkah keduanya membuat grup, kemudian memasukkan semua nama peserta ke dalam grup, itu langkah-langkah yang sederhana. Kemudian bisa di-invite langsung by number, bisa di-invite lewat link gitu ya, sesuai dengan yang di sini. Ada yang di-invite lewat link, ada yang di-invite langsung by number. Lalu ada aturannya gitu. Jadi sama seperti kita belajar di kelas, itu ada aturannya gitu. Bagaimana kemudian proses itu agar tidak kemudian kesana kemari gitu ya, atau malah gibah gitu ya. Tapi harus ada dibuat peraturannya. Kemudian ada absensi peserta. Nah, membuat kesepakatan waktu misalnya sama seperti TVRI atau radio atau belajar yang lain gitu ya, ada kesepakatan waktunya akan belajar 2 jam, 3 jam gitu ya, sehingga anak-anak punya waktu lain untuk bermain, untuk santai dan sebagainya. Lalu mempersiapkan materi, nah ini yang mungkin sedikit perlu dipersiapkan sebelumnya gitu ya, sesuai dengan RPP Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat, itu materinya harus dipersiapkan sebelumnya. Jadi misalnya kayak ada PPT, itu PPT-nya tidak langsung semua PPT itu langsung diposting di grup, tapi slide by slide kemudian dibahas gitu. Di screenshot slide pertama, kemudian dikasih keterangan apa, atau Bapak Ibu kemudian bisa merekam suara Bapak Ibu untuk menjelaskan gitu, kemudian diposting di grup gitu ya. Jadi slide by slide kemudian dijelaskan. Nah, itu harus kalau langsung di situ mungkin nggak bisa, jadi Bapak Ibu harus menyiapkan sebelum keluar itu gitu. Jadi tinggal posting, rekamannya juga nanti tinggal posting gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini saya ambil dari Guru Berbagi yang Kemdikbud juga. Saya banyak sekali referensinya dari Kemdikbud karena saya suka sekali ngubek-ngubek websitenya Kemdikbud, dan kalau Bapak Ibu ngubek-ngubek website Kemdikbud itu banyak sekali informasi yang berguna buat saya, dan saya yakin juga buat Bapak Ibu sangat berguna. Jadi kalau Bapak Ibu ubek-ubek website itu mungkin, atau Bapak Ibu yang sudah pernah ubek-ubek dan menemukan ini gitu ya, gurubberbagi.kemdikbud.go.id, Bapak Ibu akan menemukan banyak sekali postingan-postingan uploadan dari teman-teman guru yang lain gitu. Nah, ini saya ambil salah satu dari yang sudah diposting oleh teman-teman guru di gurubberbagi.kemdikbud.go.id. Contohnya 1 lembar RPP gitu ya, karena kan sekarang katanya 1 lembar. Kemudian penyederhanaan kompetensi dasar gitu ya, udah dipilih di situ salah satunya. Kemudian di sini juga ada bagaimana menyampaikan itu dengan Google Classroom misalnya, atau dengan modul internet yang lain misalnya gitu ya. Jadi nah, dari sini kemudian dari RPP ini Bapak Ibu turunkan menjadi beberapa materi-materi yang sudah disiapkan untuk keluar itu. Nah, bentuknya seperti ini Pak Ibu. Jadi ada judulnya misalnya kelas 10 atau kelas 11 atau kelas apa gitu ya, atau misalnya per materi matematika misalnya atau apa gitu ya. Kemudian Bapak Ibu menampilkan tuh
Yang pertama adalah misalnya ada rekaman suara Bapak Ibu gitu ya, rekaman suara, kemudian ada foto-foto dari slide atau dari sumber materi belajar yang lain, tinggal diposting di situ dan anak-anak menyimak, dan pastikan ada waktu untuk anak-anak menyimak gitu, jadi nggak dibombardir dengan slide atau dengan rekaman video gitu ya, jadi beri waktu untuk mencerna dan memahami gitu. Nah, biasanya kalau di Keluap itu sama seperti grup kan akan tangtung gitu ya, sama kayak di chat yang sekarang nih misalnya tangtung gitu ya. Jadi Bapak Ibu bingung nih yang mana nih yang nanya sesuatu atau hanya ngomongin yang nggak sesuai materi atau bertanya atau mau diskusi atau yang lain gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bingung nih yang mana nih. Nah, admin itu Bapak Ibu bisa kemudian mute, kayak sekarang nih Bapak Ibu di mute gitu sama hostnya gitu ya, bisa di mute, jadi tidak ada peserta yang bisa ngechat. Nah, itu ada di fiturnya WhatsApp di setting. Tidak ada yang bisa ngechat. Jadi semuanya fokus pada materi yang Bapak Ibu kasih gitu ya, fokus pada materi, kemudian fokus pada suara Bapak Ibu atau video, misalnya video-video singkat gitu ya, tentang misalnya kalau mau praktek itu mau praktek apa ya, misalnya praktek dari teman-teman vokasi misalnya gitu, bisa diposting singkat gitu videonya, kemudian dibahas gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mute tuh pesertanya, jangan kemudian chatnya jadi banyak gitu ya, dan kemudian Bapak Ibu bingung mau jawab yang mana. Nanti pada saat waktu diskusi, Bapak Ibu bisa kemudian merubah lagi settingnya admin bisa kemudian mengizinkan peserta untuk chat. Nah, di situ muncul tuh diskusi-diskusi, biasanya akan rame diskusi, akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Pengalaman kami begitu, jadi akan banyak pertanyaan-pertanyaan dan akan dijawab satu-satu. Nah, setelah menjawab itu di mute lagi gitu, di mute kemudian materi lagi gitu ya, sampai kemudian materinya selesai gitu. Nah, bagaimana kemudian mengukur hasil asesmen belajarnya itu juga macam-macam gitu ya, bisa kemudian tergantung dari metode asesmennya gitu. Bisa kemudian anak-anak diberikan waktu 1 hari 2 hari untuk mengerjakan kuis atau mengerjakan tugas yang ringan gitu ya, kemudian diposting di situ dan Bapak Ibu bisa memberikan penilaian misalnya lewat itu gitu. Nah, tapi ada tantangannya. Jadi semua itu nggak ada yang lebih bagus, paling bagus, atau yang lebih buruk atau yang paling buruk. Tapi semua aplikasi ada tantangannya. Jadi mungkin seperti yang Bapak Ibu lihat di slide, tantangannya itu ya banyak gitu ya. Sama seperti yang WhatsApp group gitu. Anak-anak punya mungkin Bapak Ibu nggak bisa pastikan ini anak-anak jangan-jangan cuma nongol doang di WhatsApp, habis itu ditinggal main gitu ya, karena nggak ada diskusinya, waktu dibuka pertanyaan nggak jawab misalnya kayak gitu ya. Jadi berbagai macam cara bisa dipakai, misalnya untuk cek di tengah-tengah gitu ya, dicek lagi di grup itu, di absen lagi, diulang misalnya, atau juga misalnya ada intermezzonya dari anak yang Bapak Ibu misalnya ini kayaknya anaknya nggak online terus gitu ya, nggak mungkin dia dengan sambil mengerjakan yang lain dan sebagainya, bisa kemudian diminta untuk intermezzo misalnya ice breaking misalnya atau apa gitu. Itu juga bisa dilakukan di WhatsApp untuk kemudian menjawab tantangan-tantangan apakah anak itu masih tune in apa enggak gitu ya untuk proses belajar mengajarnya gitu. Lalu kegiatannya itu memang kegiatan itu tidak sama seperti pertemuan-pertemuan face to face, karena ya pastinya tidak akan interaksinya akan full gitu, tapi paling tidak bisa berinteraksi kemudian lewat video, lewat suara. Jadi Bapak Ibu mengeluarkan suara, Bapak Ibu merekam. Nah, anak-anak juga bisa, jadi tidak hanya chat, tapi anak-anak juga kemudian bisa merekam suaranya dia gitu secara bergantian, dan proses interaksi itu terjadi di situ. Nah,
ada juga yang proses peserta lambat dalam respon bukan karena dia tidak tune in gitu ya, tapi memang karena sinyalnya lambat aja gitu untuk masuk. Ada juga yang seperti itu. Nah, ini perbandingannya pertemuan konvensional dan Kuluap seperti apa. Jadi mungkin kalau Kuluap itu kayak kaku banget nih gitu, cuman bisa gambar, video, suara gitu ya. Jadi kaku banget Kuluap ini. Dan itu memang tantangannya, tapi paling tidak dengan ada positifnya juga gitu ya, bahwa Kuluap ini tidak membutuhkan bandwidth banyak. Nah, kami sudah melakukan beberapa sudah meminta feedback dari teman-teman guru yang ada di Sulteng, Sulawesi Tengah, teman-teman di Sigi yang kemudian ikut nih pelatihan Kuluap dari PEN Indonesia. Kami tanyain, habis nggak Bu paket datanya untuk mengikuti 2 jam WhatsApp Kuluap ini? Dia bilang tidak, karena tidak banyak bandwidth yang terpakai misalnya, padahal itu sudah dengan suara, dengan gambar gitu ya. Jadi ya walaupun ada negatifnya tapi tetap ada positifnya gitu, karena nggak semua anak punya laptop, nggak semua punya laptop tapi nggak ada internetnya misalnya. Jadi dengan WhatsApp di handphone itu masih tetap bisa belajar kayak gitu. Nah, penutup dari saya, sekali lagi mungkin Bapak Ibu tidak ada satu aplikasi yang benar-benar bagus, yang benar-benar cocok gitu ya. Harus Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu, harus disesuaikan dengan kondisinya anak-anak juga. Dipilih yang mana yang mungkin sesuai. Misalnya kalau berbayar misalnya dan itu tidak bisa, ya jangan pilih yang berbayar, pilih yang mungkin yang masih bisa free dari teman-teman Kemdikbud bikin gitu ya. Atau misalnya dari Kuluap ini gitu tanpa bandwidth, tapi Bapak Ibu bisa kemudian berinteraksi dengan anak-anak. Nah, ini saya penutupnya seperti yang mungkin sering sekali Bapak Ibu dengar, 5M yang Merdeka Belajar, memanusiakan hubungan. Kembali lagi mungkin sebelum Kuluap Bapak Ibu bisa kemudian berinteraksi dengan orang tua dan kasih tahu bahwa anak-anak akan WhatsApp ya, tapi WhatsApp-nya nggak gibah kok. Misalnya WhatsApp-nya itu nggak ngomongin yang lain-lain, tapi benar-benar murni pembelajaran yang disesuaikan dengan RPP yang sudah disederhanakan misalnya. Jadi memanusiakan hubungan kembali dengan semua orang murid dan orang tua. Memahami konsep, kemudian membangun keberlanjutan, memilih tantangan dan memberdayakan konteks. Jadi saya tidak akan menjelaskan 5M dari Merdeka Belajar ini. Sekian dari saya, Ibu Sri. Terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah sudah selesai pemaparan dari narasumber yang pertama. Terima